Akhirnya dapat kecaman publik. Tio kali ini benar-benar blunder. Serang pribadi Presiden Prabowo. Ini mah bukan kritis namanya, teman-teman. Ini mari kita saksikan videonya sampai habis. Perhatikan, teman-teman. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Sama kayak bilang di pesawat, ya bisa nggak bilang, gue bawa bom nih. Ya, nggak bisa. Mau Anda beneran bawa bom, Anda nggak bawa bom, Anda ditangkap. Ya. Anda nggak bisa bilang kebebasan berpendapat, nggak bisa. Ini pembungkaman segala macam. Ini hantu-hantu Orba kembali. Ini bukan pembungkaman, ini ketertiban. Tapi orang banyak anti dengan kata-kata ketertiban. Kenapa? Mindsetnya chaos. Buat dia, dunia yang baik itulah dunia yang chaos, yang semua orang serba maunya bisa dia keluarkan. Semua apa yang dia ingin bisa dia ekspresikan. Semua yang ada dalam pikiran dia bisa dia, nggak begitu. Karena tertib sosial itu syarat keberlangsungan sebuah negara. Nggak ada tertib sosial, negaranya nggak akan lanjut. Benar. Makanya tertib sosial ditaruh di atas segalanya. Nah, ini sering dipotong nih sama aktivis-aktivis yang so intelek ini. Mereka selalu mengglorifikasi freedom. Padahal di depannya harus ada responsible freedom. Stabilitas itu bukan lip service. Tapi sudah dibuktikan oleh banyak negara bahwa yang bisa melompat maju itu negara yang tertib sosialnya terjaga. Saya lihat ada kucing. Guys, Tio kali ini benar-benar blunder parah. Masa dia berkata demikian, teman-teman? Ketua BEM UGM Tio Serkas sebut nama kucing gemuk Prabodo Subiantolol. Ini bisa diusut nggak sih, teman-teman? Ini bisa diselidiki nggak sih, teman-teman? Bisa dilaporkan nggak sih? Bisa dimintai pertanggungjawaban. Demokrasi bebas mengeluarkan pendapat, tetapi ada batas-batasannya. Enggak bebas sebebas-bebasnya seperti ini. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Apakah yang dilakukan oleh Tio merupakan kritis terhadap pemerintah atau serangan pribadi terhadap Presiden Prabowo? Ini kalau menurut saya pribadi, ini bukan kritis yang membangun. Enggak ada. Kita memang diberikan kebebasan berpendapat, mengkritik segala kebijakan, bukan malah nyinyir, mengkritik, memfitnah orangnya secara pribadi. Atau gimana kalau menurut kalian, kawan-kawan? Komen-komen di bawah ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tio Arianto, saya ini Adi Aksa Daud, Menteri Negara Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009. 5 tahun saya menteri. Sebelumnya saya KNPI, sebelumnya saya HMI, sebelumnya saya seperti kamu sama saya ketua Senat Mahasiswa, kamu ketua BEM kan. Tapi saya belum pernah kasih statement, walaupun 10 tahun saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu, dan saya belum pernah dengar orang berkata kasar seperti kamu terhadap kepala negara. Kamu mengatakan, Prabowo itu luar biasa, kamu na'udzubillah min zalik. Kenapa kamu ngomong begitu? Gak boleh begitu ya. Kalau kamu orang Islam, Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah SWT, suruh datang kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyinan, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Tidak dengan kata seperti ini, apalagi di media sosial. Dan saya belum pernah kasih statement menanggapi siapapun pernyataan di Republik ini sejak saya berhenti dari menteri. Hari ini baru saya ngomong. Karena saya kesal melihat kamu, dan walaupun sebelah kamu itu tertawa-tawa, saya nggak suka dengan sikap kamu seperti itu. Kasihan, kamu pada mulai saya simpati. Kritik pemerintah oke. Kita mengkitakan, jangan mengkaukan. Oke. Tapi kata ini udah kelewatan, bukan kritik lagi, itu menghina kepala negara. Astagfirullah, istighfar kamu. Coba kalau bapakmu digituin sama orang. Saya mendapat kucing, namanya saya namain sama dengan bapakmu, saya bilang namanya tolol, bodoh. Sakit hati nggak kamu? Sakit hati nggak bapakmu? Jangan. Pak Prabowo itu orang tua, senior. Seumur dengan bapak saya almarhum barangkali. Ya, karena kepala negara saya pun sejak beliau jadi presiden tidak pernah ketemu beliau. Sampai hari ini nggak pernah. Jangan kau pikir macam-macam. Saya ikhlas hidup di Allah. Saya katakan ini tidak ada sponsor dari mana-mana. Saya dari suara hati saya sendiri. Karena pagi-pagi habis sholat subuh saya lihat seperti ini. Ya Allah, astagfirullah, itu harus diberitahu. Saya dosen, ya. Saya nggak pernah lihat mahasiswa protes seperti kamu. Seperti ini, kata-kata kasar sekali. Jangan jumawa kamu, Tio. Kasihan kamu masih muda. Ya, istighfar. Kan?
Kena semprot pedas, kena marah nih si Tio. Gara-gara blunder. Dia perkataannya terhadap Presiden Prabowo sudah sangat keterlaluan, teman-teman. Mantan Menpora Adiaksa Daud, kecam mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto yang dianggap hina Presiden Prabowo. Ya jelas, semua sangat kecewa. Kali ini Tio memang benar-benar blunder. Niatnya cari simpati masyarakat kan. Biar semakin banyak masyarakat Indonesia mendukung dia. Tetapi kali ini sudah benar-benar kelewatannya. Ini bukan kritis. Ini bukan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tapi serangan personal. Tidak membangun. Nggak ada fungsinya. Aduh, ini gimana kalau menurut pendapat kalian kawan-kawan? Komen-komen di bawah. Takut dengan dilemparkan isu dolar naik, Indonesia akan hancur, Indonesia akan gelap, Indonesia akan begini, Indonesia akan begitu. Didengar baik-baik ya buat kalian semua yang berusaha ingin menghancurkan Indonesia. Apa yang kalian lakukan akan berbalik ke kalian sendiri. Dan kita semua rakyat Indonesia di sini, yakinlah Indonesia akan baik-baik aja. Apa yang dikatakan Indonesia akan hancur, Indonesia akan gelap dan sebagainya, itu adalah kebohongan. Ya, Indonesia akan baik-baik aja. Mau naik dolar sampai berapa ratus ribu juga, Indonesia akan baik-baik aja. Ya, kita paksa pelaku industri untuk menggunakan bahan baku yang ada di Indonesia. Supaya apa? Bahan baku itu akan meningkatkan kualitasnya. Sehingga dipakai di dalam negeri. Gak usah takut kita dolar naik. Ya. Dengan hal seperti ini, pegang omongan saya. Indonesia akan menjadi negara maju. Berdiri sendiri, di kaki sendiri, dengan kekuatan sendiri. Jangan pernah takut. Indonesia ini negeri yang amat dianugerahi oleh Allah yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kita jangan perlu takut. Indonesia ini negara yang spesial Allah ciptakan. Jangan mau terprovokasi dengan narasi yang disampaikan oleh yang mengatasnamakan diri sebagai mahasiswa, sebagai persatuan BEM, dan sebagainya. Termasuk ini Tio Ardianto yang melemparkan perkataan-perkataan yang menimbulkan kecemasan, kepanikan, yang menimbulkan kata-kata provokatif di berbagai media. Kita tetap mawas diri. Kalau modelannya seperti Tio mah, ini bukan mewakili rakyat. Dia hanya berusaha memperkeruh suasana, situasi yang sebelumnya aman, tentram, adem, menjadi panas. Aduh, Tio, ini gimana nih teman-teman? Apakah mewakili suara kalian si Tio ini teman-teman? Coba dah, komen-komen di bawah. Orang yang ditangkap dilaporkan bukan mahasiswa. Hal ini ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, dalam keterangannya. Kombes Budi menuturkan 2 orang tersebut diamankan di Ben Hill pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kedua orang tersebut berasal dari kelompok di luar elemen mahasiswa. Saat ini keduanya dalam penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kepolisian juga menegaskan bahwa pihaknya mengidentifikasi adanya kelompok penyusup di antara masa aksi. Saya sampaikan 2 orang sudah kami amankan. Diamankan di mana, Pak? Ya? Diamankan di mana? Ya, ini saat ini masih dibawa oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk dilakukan pemeriksaan interogasi yang mendalam. Ini sudah sedikit ya kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya, ini diamankan di sekitar wilayah Bendungan Hilir sekitar pukul 15.30 tadi. Ini masih dilakukan pendalaman pada 2 orang yang diamankan tadi. Ya, kami menyampaikan dari pagi bahwa sudah memonitor dan sudah memprofiling, mengidentifikasi beberapa orang yang mencoba mendompleng di kegiatan penyampaian mahasiswa dalam aspirasi di muka umum. Kami menghormati, kami menghargai, dan kita sama-sama mengawal bahwa aspirasi oleh adik-adik mahasiswa ini harus tersampaikan dengan baik dan harus aman dan damai. Keciduk teman-teman. Akhirnya keciduk, ada penyusup. Ada yang sengaja bikin ya sesuatu tujuannya lah teman-teman.
yang tujuannya tidak baik. Ini dari elemen mana ya kira-kira? Ada penyusup di balik aksi demo mahasiswa BEM UI. Dan salah satu yang kelihatan teman-teman di demo beberapa hari yang telah lewat itu adalah emak-emak yang biasanya berada mendukung Roy Suryo CS ini. Ini orangnya siapa? Kenapa setiap ada demo? Padahal ini demo mahasiswa UI atau BEM UI, tetapi kok emak-emak ini ikutan? Apakah mereka juga mahasiswa? Aduh, ini gimana nih teman-teman? Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton, mari kita diskusikan lebih lanjut di bawah ini.